Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Amara Dewi dengan NIM 215211096 dari kelas MBS 2C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis. Untuk jawaban yang pertama, dalam memahami ilmu Al-Quran dan Hadis itu perlu ilmu tersendiri agar kita tidak dengan semaunya mengartikan ilmu Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, urgensi kita dalam memahami ilmu Al-Quran dan Hadis itu sangatlah penting, menjadi bekal dan pondasi kita untuk memahami dan mengartikan ilmu Al-Quran dan Hadis dengan tepat sesuai pokok bahasan yang ada pada ilmu Al-Quran dan Hadis. Jawaban yang kedua, seseorang yang memahami ilmu Al-Quran dan Hadis, mereka paham bahwa beragama memerlukan seperangkat ilmu seperti ulumul Quran dan ulumul Hadis. Sementara mereka yang tidak memiliki ilmu Al-Quran dan Hadis langsung mengutip Al-Quran dan Hadis tanpa mengikuti kaidah pemahaman ilmu Al-Quran dan Hadis. Untuk jawaban yang ketiga, pada ulumul Quran itu ada 6 pokok bahasan yang disepakati ulama. Yang pertama itu ada proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Al-Quran. Yang kedua itu ada sanad, bahasanya itu tentang perawi dan penghafal Al-Quran. Yang ketiga, pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Yang keempat, qiraat, bahasanya itu tentang membaca Al-Quran. Yang kelima, pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Dan yang keenam, pembahasan terkait makna dalam Al-Quran. Sementara pada ulumul hadis, pokok bahasannya itu yang pertama ada sanad atau rantai periwayatan, perawi yang menghubungkan kepada satu matan. Yang kedua, matan, yaitu ucapan atau kalimat yang berujung pada sebuah sanad. Jawaban nomor 4, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Rasulullah, periwayatannya, dan pembukuan lafaz-lafaznya. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui sanad dan matan, ditolak atau diterimanya suatu hadis, dan lain-lain. Untuk jawaban nomor 5, 1. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya, surga dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad dalam perkataan, perbuatan yang berhubungan dengan penetapan hukum syara. Contoh, Nabi SAW melakukan sholat sejumlah 11 rakaat, itulah sholat beliau. Dan beliau melaksanakan sholat malam sebanyak 13 rakaat, hadis riwayat Bukhari. Ketiga, khobar. Khobar adalah segala macam bentuk dari berita yang dimana dilakukan penyampaian dari seseorang untuk orang lainnya. Contohnya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak, hadis riwayat Muslim. Yang keempat, atsar. Atsar adalah bentuk periwayatan yang berasal dari sahabat yang menyandarkan dengan kata yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Contohnya, menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. 5. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah hadis Nabi Muhammad yang disandarkan kepada firman Allah. Contoh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah zat yang maha mandiri yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal sebuah amal menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sekian presentasi jawaban yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.